Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam hormat dan hangat dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan belajar mengenai adat, istiadat, dan kebudayaan dan Injil Kristus Yesus. Ini adalah salah satu pengamatan bagi kita sebagai orang percaya ya, yang masih menganut adat istiadat. Tentu yang kita harus imani secara bersama-sama adalah tentang bagaimana adat istiadat itu berlangsung, bagaimana adat istiadat itu disampaikan. Adat istiadat dan Injil, yaitu yang dimaksudkan adalah adat istiadat dan Injil Kristus ini hendak menekankan pentingnya menyampaikan dan mengharmonisasikan dan penghormatan terhadap adat istiadat dengan ketaatan pada ajaran Injil Kristus. Meskipun adat istiadat adalah bagian penting dari kebudayaan suatu suku bangsa yang besar, umat Kristiani harus memastikan bahwa adat istiadat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan sikap yang menghargai budaya. Kontekstualnya tentu dan juga itu ditentukan dengan adat istiadat dan kebudayaan, tetapi juga menegur adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Injil Matius 15 ini dibuka dengan orang Yahudi yang sangat ketat menjelaskan adat istiadatnya, namun mengabaikan hal utama dalam hidupnya, yaitu iman dan Injil Kristus. Maka untuk dijelaskan ini tentu kita harus memahami beberapa makna dan konteks dari adat istiadat tersebut. Yang pertama, murid Yesus terjerat dengan adat istiadat. Yang pertama. Yang kedua, Kristus adalah Tuhan atas adat istiadat. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan atas adat istiadat. Lalu Yesus memanggil orang banyak itu dan berkata kepada mereka, bukankah orang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Jadi setiap tanaman yang tidak dinamakan oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Firman Allah berkata dalam Kolose 2 ayat 16-23, berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atas mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirinya pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaiannya dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun mendapatkannya penuh hikmat dengan buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pelajaran penting dan implikasi praktik bagi orang percaya adalah bahwa Kristus adalah Tuhan atas adat istiadat. Apapun itu menandakan bahwa Kristus haruslah mendapatkan tempat yang terutama yang telah Tuhan tujukan untuk nilai-nilai kehidupan dan harmonisasi di dalam membangun
adat istiadat yang berhubungan dengan Kristus Yesus. Dua, Tuhan menghadapi segala sesuatu dan suku-suku bangsa supaya mereka mengerti adat istiadat dan untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan adat yang berlaku. Yang ketiga, adat istiadat tidak salah, bahwa setiap agama, daerah, dan suku pasti ritualnya adalah adat istiadat yang berbeda-beda, yang punya aturan dan tata cara atau liturgi tertentu. Tetapi ritual agama dan adat istiadat harusnya membawa manusia melihat kebesaran dan keagungan Tuhan dan semakin hidup serupa dengan Kristus. Pengenalan akan Yesus sebagai tujuan dan makna iman Kristen, yaitu percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mengenai adat istiadat orang Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan. Maka kita sebenarnya kehilangan kesempatan untuk bersaksi, tetapi kita menaruh harapan itu untuk menerima kepastian keselamatan hidup kekal. Maka ketika kita dapat kepastian keselamatan, sesungguhnya kita berada di dalam hidup yang kekal. Kepastian keselamatan yang sejati, itulah Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Shalom.